Jungle. Penerimaan siswa sekolah telah dibuka untuk tahun ajaran 2020-2021. Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur mengumumkan penerimaan anak didik untuk siswa PAUD, TK, SD, dan SMP. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Roma Malau menjelaskan, para orang tua siswa sudah bisa mulai mendaftar sekolah di tahun ajaran baru. Buat seluruh orang tua yang memasukkan putra-putrinya untuk pendaftaran siswa baru, maka Dinas Pendidikan ataupun sekolah sudah menetapkan sesuai dengan surat keputusan Dinas Pendidikan nomor 422 1088 Disdik, angka Disdik tahun 2020. Nah, di sini adalah dasar untuk penerimaan siswa baru, di mana pelaksanaan penerimaan siswa baru itu di tanggal 29 Juni sampai 3 Juli. Nah, di dalam sistem penerimaan siswa baru ini sesuai dengan surat keputusan dari Kementerian Pendidikan Kemendikbud bahwa nomor 44 tahun 2019 tentang sistem zonasi. Menurut Roma, penerimaan siswa baru di Kutai Timur melalui 4 jalur penerimaan, yaitu zonasi, afirmasi, prestasi, dan pindahan. Penerimaan siswa baru ini dibagi dalam 4 bagian. Yang pertama zonasi 50%. Nah, yang sisanya ini ada sisanya 3 lagi. Yang pertama adalah afirmasi. Afirmasi ini adalah untuk orang tua yang tidak mampu. Contoh, dia umpamanya mau di SMP 1 tapi tinggalnya di zona yang paling jauh, katakan di seberang. Nah, Sangatta seberang dia boleh, karena ada jalur khusus afirmasi. Dengan catatan dia adalah salah satu penerima bantuan dari pemerintah orang yang tidak mampu, orang tuanya, dan juga dilengkapi dengan data yang dari RT desa. Nah, untuk memastikan hal ini, ada juga kan yang memindahkan nanti orang tua tiba-tiba ini nggak bisa. Kita kerjasama dengan Disduk Capil. Nah, jadi ketika 3 bulan lagi kan ada orang tua yang memindahkan putranya supaya masuk di jalur nggak bisa. Jadi jalur afirmasi ini benar-benar adalah untuk diperuntukkan anak-anak yang tidak mampu. Jangan sampai tidak sekolah karena hanya tidak mampu orang tua. Nah, ini kita utamakan ada jalurnya. Nah, jadi orang tua bisa bebas memilih yang mana. Kalau di daerah zonasi berarti zonasi. Kalau dia tidak mampu berarti mendaftar di dalam afirmasi. Nah, yang ketiga adalah prestasi. Prestasi ini dibagi dalam 2. Prestasi akademik dan non-akademik. Yang prestasi akademis itu diambil untuk SMP adalah kelas 4, 5, 6. Nilai rapotnya bagus, ini jalur prestasi. Nah, kalau yang non-akademis itu namanya dia olahraga. Dia taekwondo dan lain sebagainya, tapi dia punya prestasi di jalur di kabupaten maupun provinsi maupun nasional. Nah, kita utamakan walaupun dia tidak di dalam jalur zonasi itu. Nah, ini kriteria. Yang keempat adalah pindahan. Contoh, ada orang tua yang pindah dari Jawa ke Kalimantan, khususnya di Kutai Timur. Nah, ini wajib kita terima, tapi berdasarkan surat keterangan dari atasan bahwa dia adalah baru pindahan. Walaupun dia tidak zonasi, ya harus. Nah, itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 44 tadi tahun 2019 tentang penerimaan siswa baru. Nah, masing-masing sekolah bisa dilihat di web, karena masing-masing dalam sekolah sudah ada tentang penerimaan siswa baru. Nah, di situ webnya sudah tersedia, bisa Bapak dan lihat RT-nya juga sudah jelas. Nah, karena kita kerjasama dengan PT Telkom. Nah, nanti PT Telkom ini akan menentukan titik koordinat. Jadi benar-benar kita ingin pendidikan ini adalah secara transparansi dan juga bagaimana kita supaya anak-anak ini semuanya harus belajar. Nah, dengan Kutim Cemerlang. Jadi kita semua tampung dengan 4 tadi. Jadi saya rasa tinggal orang tua yang memilih, jangan sampai ada anak-anak kita yang tidak sekolah.
saya memohon kepada seluruh orang tua di rumah dimanapun, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan seluruh stakeholder, sama-sama kita membangun pendidikan di Kabupaten Kutai Timur karena mereka adalah anak-anak dan harapan kita pengganti kita sekarang. Mulai sekarang kita harus memberikan pelayanan yang terbaik buat anak-anak kita. Audio Jungle.